Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tahukah saudara bahwa nafas orang Kristen adalah doa? Doa adalah nafas kehidupan setiap kita. Kita berdoa kepada Tuhan 24 jam, 1 hari, 7 hari, 1 minggu, dan 365 hari dalam 1 tahun. Setiap saat saudara, tidak terkecuali dalam keadaan apapun juga, sepanjang kita masih bisa bernafas, maka kita perlu berdoa. Sebab firman Tuhan mengingatkan kepada kita melalui 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oleh karena itu, kita harus banyak berdoa. Bagi orang percaya, kehidupan setiap hari adalah doa. Tiap detik, tiap menit, tiap jam, bahkan setiap waktu, setiap hari. Kita harus berada dalam roh doa, saudara. Waktu-waktu tertentu saja kita berdoa itu tidak baik, saudara. Tetapi kita harus berdoa sepanjang hari. Berdoa adalah suatu keharusan bagi kehidupan orang Kristen. Menghadapi masa-masa sulit pada saat ini, saudara, tidak ada jalan lain selain kita mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Marilah kita belajar dari Daniel, saudara. Seorang yang tekun berdoa. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut. Dia berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, selama bertahun-tahun Daniel tertawan di kerajaan lain. Namun Daniel tidak putus asa atau berubah sikap tidak lagi setia kepada Tuhan. Daniel tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan melalui doa. Meski sepertinya waktu demi waktu, tahun demi tahun yang ia lewati tidak menunjukkan sesuatu pun yang terjadi. Seringkali kita juga mengalami hal yang sama, saudara. Kita berdoa, kita meminta sesuatu, kita memanjatkan sesuatu. Tapi sepertinya tidak menunjukkan sesuatu pun yang terjadi di dalam permintaan kita, di dalam kehidupan kita. Alkitab jelas menyatakan bahwa kehidupan doa Daniel tidak terpengaruh oleh situasi yang ada, saudara. Demikian juga halnya ketika kita berdoa. Janganlah kita terpengaruh oleh situasi yang ada, baik itu terjadi maupun tidak terjadi. Tetapi Tuhan kita adalah tetap Allah kita yang begitu luar biasa. Saudara, nyata sekali ada dampak yang luar biasa dari kehidupan berdoa. Daniel tampil sebagai seorang muda yang istimewa dan memiliki roh yang luar biasa, sehingga raja pun memberikan kepadanya jabatan yang tinggi, saudara, sebab tidak ditemukan sesuatu yang buruk dalam kehidupan Daniel. Kesetiaan Daniel dalam hal berdoa bukan tanpa ujian, saudara. Justru tantangan yang harus Daniel hadapi itu sangat berat. Tetapi Daniel tidak pernah berkompromi. Karena ketegasan yang terhadap dosa, Daniel dimasukkan ke dalam goa singa yang tampaknya menjadi akhir dari segalanya. Namun justru hal itu menjadi kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasanya. Saudara, marilah kita bangun roh kita melalui doa. Karena dengan berdoa kita sedang melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada saatnya Tuhan pasti menyatakan kuasanya kepada kita. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.